Mungkin kita sebagai orang tua ataupun kita yang sering bertemu dengan anak remaja sudah bingung mau melakukan apa lagi untuk mendidik anak-anak remaja. Bahkan kita suka dibuat kewalahan oleh anak-anak remaja. Tapi sebenarnya remaja itu apa? Bagaimana mereka menghadapi kehidupannya, dan kita sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan untuk mendidik dan mengasihi anak-anak remaja kita? Perilaku yang paling khas adalah itu peer group, ya, yang mempengaruhi dia bukan lagi otoritas seperti guru, kepala sekolah, atau orang tua. Yang disegani oleh mereka adalah peer group. Jadi kalau anak-anak remaja ini terkesan suka membantah, suka membangkang, suka melawan aturan, itu semata-mata bukan karena mereka itu jahat dalam tanda kutip. Yang kita hadapi adalah anak yang sedang mengalami masa transisi yang penuh pergolakan. Kita harus bantu dia dengan kekompakan antara suami dan istri. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita bertemu dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas satu topik mengenai remaja, yaitu mengatasi perilaku sulit pada remaja. Mungkin kita sebagai orang tua ataupun kita yang sering bertemu dengan anak remaja sudah bingung mau melakukan apa lagi untuk mendidik anak-anak remaja. Bahkan kita suka dibuat kewalahan oleh anak-anak remaja. Tapi sebenarnya remaja itu apa? Bagaimana mereka menghadapi kehidupannya, dan kita sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan untuk mendidik dan mengasihi anak-anak remaja kita? Kita akan bahasnya bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Nah, kali ini kita ngomongin soal remaja lagi, Ibu Helena. Ini kayak ngomongin remaja nggak ada habisnya ya. Oh, bisa 2 hari 2 malam itu pun masih belum cukup loh. Kayaknya terus apalagi kalau kita dengar, mungkin Ibu Helena apalagi bertemu dengan banyak masukan ataupun Anak saya sendiri pun remaja dua-duanya. ataupun curhatan dari para orang tua. Aduh, anak saya remaja ini harus gimana, harus Guru, gimana. orang tua, siapa ya, pengajar-pengajar di gereja, biasanya tuh curhatnya sama, capek ya ngurus anak remaja. Dan ini juga bener Ibu Helena, karena saya pun kalau di gereja, saya lebih suka ngajar anak-anak, ya saya sampai bilang kalau boleh saya ngajar anak-anak yang masih SD atau yang masih belajar ngomong, aku bilang, daripada anak-anak remaja. Karena kalau anak remaja mereka punya aja jawaban, punya jawaban, terus membangkangnya ya. Iya, terus kita dibuat kayak, aduh, capek sendiri, energinya kayak terkuras. Dikerjain gitu ya Pak? Kayak mereka punya pertanyaan yang ngejebak, kita udah kasih tahu, tapi mereka punya bantahan. Udah punya bantahan, kadang masukan, ayo kita lakukan ini, nggak miss aja lah. Waduh, ini gimana ya, tapi harus sabar. Nah, cara-cara yang seperti ini akan kita bahas. Yeah. Karena kita juga nggak mau dong anak remaja kita biarin mereka seperti itu aja, sampai nanti ke depannya masa mereka akan menjadi anak-anak seperti itu. Benar. Dan kita sendiri pun pernah mengalami masa remaja juga ya Ibu Helena ya. Kita juga nggak mau dimusuhin kan sama guru dan orang tua ya. Tapi sebenarnya remaja itu umur berapa sih Bu Helena? Ya, kan remaja tuh banyak orang yang mengatakan kelompok usia teens atau usia belasan ya. Jadi sebenarnya sih ada banyak definisi. Ada yang bilang kasih batasannya 12 sampai 18. 12 sampai 19, ada yang bilang 11 sampai 21, ada yang bilang juga masa remaja itu sejak dia akil balik pubertas sampai dia belum nikah, itu juga masih remaja. Tapi yang pasti ada remaja awal, ada remaja pra-pubertas, di mana dia belum pubertas tapi sudah mulai udah mulai menuju ke sana ya. Biasa tuh anak-anak kelas 6 gitu ya. Kemudian masa pubertas di mana dia sudah mimpi basah kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan sudah menarche atau menstruasi pertama. Lalu nanti ada masa remaja yang lanjut tuh
yang sebut juga adolescent, itu udah usia antara 19 ke atas kayak gitu ya. Jadi usia pubertas tuh biasanya 14 sampai 17 atau 18. Ya sekitar gitu, yang pasti kelompok teenagers, kelompok belasan tahun gitu. Namun demikian memang anak remaja ini seringkali punya benang merah yang hampir sama perilakunya. Perilaku yang paling khas adalah itu peer group ya, yang mempengaruhi dia bukan lagi otoritas seperti guru, kepala sekolah atau orang tua. Yang disegani oleh mereka adalah peer group, ya kan, teman sebayanya. Jadi kalau teman sebayanya bilang A, dia kayaknya harus ikut A. Kalau enggak, nanti dia jadi orang yang berbeda, dikucilkan. Itu adalah sebuah kepahitan mendalam buat anak-anak remaja ya. Nah, kita perlu tahu itu yang paling khas. Itu yang paling khas. Ya pantesan ya kalau kita lihat anak remaja ini kayaknya lebih mendengar perkataan teman-temannya dibanding perkataan orang tua. Mungkin banget. Karena kalau misalnya orang tua panggil, ayo ikut mama pergi ke sini. Tapi kalau anak-anak teman-temannya seusianya panggil, ayo ikut mama yang sini, mereka lebih terdorong. Itu kenapa ya Bu Helena? Orang di rumah peluk-peluk kita, ini remaja-remaja begitu di depan temennya, mami sana dong, jauh-jauh dong mami, aduh tolong please mam, nanti aku dibilang anak mami nih deh. Jadi kamu anak siapa? Iya mami pengertian lah, mami minta aku diolok-olok deh. Tuh kan, karena apa, penilaian teman itu berat banget buat mereka gitu. Jadi sih sebenarnya sih yang paling utama kita perlu ingat bahwa itu adalah satu hal yang sangat normal dan nggak perlu dipermasalahkan berlebihan. Memang itu masanya, karena dia memang masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi ini masa transisi. Setiap kali manusia melewati masa transisi pasti ada stresnya sendiri, ada masa-masa kesulitannya sendiri dan juga perubahannya sendiri. Galau-galau ya kalau kata anak sekarang ya. Ya gitu. Nah, jadi anak remaja ini sering sekali dikenal sebagai anak-anak atau kelompok anak-anak, kelompok orang gitu ya, yang suka menentang gitu kan. Jadi kayaknya kita udah berusaha ngomong sebaik mungkin deh gitu ya, tapi tetap aja seperti yang Eva rasakan, dibantah, disanggah, selalu punya jawaban, komen-komennya banyak banget gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah satu hal yang normal juga, karena apa? Karena memang kan ini kan tadi anak-anak kan patuh pada aturan, ikutin petunjuk, ikutin instruksi. Nah selama ini yang jadi bintang adalah gurunya, orang tuanya. Nah, dia juga ingin, kan dia sedang menuju menjadi pribadi, ya kan? Nah, dia juga sedang berlatih untuk menjadi orang dewasa seperti juga guru dan mama papanya, gitu kan? Jadi dia ingin eksistensinya itu diperhitungkan, bahwa saya ini ada loh, saya ini ada. Jadi dengarkan saya gitu. Jadi kalau anak-anak remaja ini terkesan suka membantah, suka membangkang, suka melawan aturan, itu semata-mata bukan karena mereka itu jahat dalam tanda kutip. Tapi memang mereka sendiri nggak sadar kenapa begitu gitu. Yang pasti dia kayak pengen beda deh. Saya pengen tuh nggak didikte gitu. Saya pengen tuh saya punya warna sendiri yang dihargai, diperhitungkan oleh orang-orang di sekitar saya, termasuk orang tua saya. Nah, tapi ini dia yang menjadi masalah, ya? Masalah, apalagi buat orang tua. Aduh, kalau anak remaja tuh kewalahan saya yang mendidiknya. Dan sedangkan kalau kita biarkan, ini akan menjadi masalah yang lebih besar lagi, bertubi-tubi ya Ibu Helena. Ya kan akhirnya kan salah pengertian, dia dianggap anak itu kurang ajar sama orang tua, terus tidak balas budi, tidak tahu diri, apalagi gitu ya, koleksi-koleksi yang bisa muncul dalam pikiran orang tua karena merasa tersinggung dengan sikap anaknya gitu. Disuruh melayani di gereja aja ogah-ogahan, muka aja langsung asem dan seterusnya. Kita pikir ini anak ini nggak takut sama Tuhan, nah nambah lagi kan ada cap-cap negatif jadinya. Ya mulai muncul pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Padahal kita perlu sadar sekarang ini bahwa anak-anak remaja kita begitu, itu sebenarnya adalah sebuah proses yang harus dilewati dan perlu dibimbing oleh kita. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Sebenarnya apa sih yang dipikirkan dan dirasakan oleh anak remaja ini yang perlu kita sebagai orang tua mengerti? Kita akan bahasnya, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengatasi perilaku sulit pada anak remaja.
berbicara soal anak remaja pasti, aduh, nggak ada habis-habisnya keluhan ataupun masalah yang mungkin dia akibatkan oleh anak-anak remaja ini. Nah, ini dia yang kadang kita sebagai orang tua selalu berpikir, apa sih yang ada di pikiran anak remaja? Kenapa mereka selalu ngambil keputusan-keputusan yang salah? Nggak selalu sih, tapi sering ya. Sering, iya, mereka sering ngambil keputusan yang salah. Iya, contohnya rokok, lalu apalagi sih minuman-minuman keras, Nongkrong-nongkrong, terus nongkrong sampai tengah malam, betul. terus seks bebas, ya kan, premarital seks gitu kan, hubungan seks sebelum menikah. Nah, ini hal-hal seperti ini pergaulan bebas ya, terus geng-gengan motor kah atau apa ya? Ya, seperti itu. Nah, jadi memang kita perlu ketahui bahwa karena dia sedang bertumbuh, ini adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana dia juga membutuhkan sebuah identitas diri. Saya ini adalah siapa, gitu. Dia ingin menemukan jawabannya. Saya ini siapa. Nah, dia berusaha untuk menemukan dirinya, gitu. Nah, jadi seringkali orang tua salah pengertian dalam banyak hal pada sikap-sikap yang ditunjukkan oleh anak-anak remaja ini yang kita anggap dalam tanda kutip sulit. Padahal sebetulnya mereka sendiri juga punya masalah loh, Eva. Betul. Ya kan? Masalahnya itu masalah yang paling utama adalah mereka sebenarnya sedang berusaha mencari jati diri mereka, dan yang kedua mereka butuh nih benchmarking saya, contoh yang bisa betul-betul dijadikan figur buat saya gitu kan. Dia juga butuh untuk diakui, dimintai pendapatnya gitu kan, dianggap cerdas, dianggap pintar, dianggap udah dewasa gitu ya, karena saya bukan anak-anak lagi. Nah, kadang-kadang orang tua kaget-kaget karena selama ini kayak setahun yang lalu dia masih seneng dipeluk-peluk, kenapa sekarang dia berubah ya gitu kan. Tapi kalau di depan teman-temannya ya, kayak setahun yang lalu dia suka kok dibeliin baju model begini, kenapa sekarang jadi begini ya gitu. Kayaknya setahun yang lalu dia bisa kok dikasih tahu nih, kamu potongan rambutnya harus kayak gini ya. Nah, kenapa jadi mencerang-mencerung begini sekarang? Nah, seperti itu ya. Jadi mereka sangat ingin mencoba pengalaman baru. Dia mau menguji kemampuan dia, karena apa? Karena dia ingin diakui gitu. Jadi kenapa yang jadi suka mencoba hal-hal yang menakutkan seperti rock climbing, terus apalagi ya naik sepeda yang lompat-lompat begitu tuh, terus olahraga sport ekstrim itu adalah anak-anak remaja. Jarang kan orang tua kan, udah nggak sanggup soalnya Ibu Helena. Kalaupun sanggup kayaknya udah lewat masanya gitu. Mereka tenaganya nggak ada habisnya gitu. Kenapa? Karena mereka punya energi, motivasi dari dalam supaya saya unggul, supaya saya dikagumi, supaya saya menarik orang lain untuk suka sama saya, sehingga saya merasa diperhitungkan. Nah, itu lagi-lagi seperti itu. Dia butuh untuk menjadi sosok yang eksistensinya diperhitungkan, dihargai. Nah, makanya kenapa kita sering melihat anak-anak remaja sering salah mengambil keputusan karena mereka ingin diakui tadi ya, menjadi beda dari orang. Kalau sering salah mengambil keputusan, sebetulnya kalau saya boleh lihat ya, dulu tuh orang berpikir bahwa mereka begitu semata-mata karena keinginan untuk diakui. Tapi perkembangan selanjutnya ternyata bukan cuma itu. Pada saat dilakukan foto otak gitu ya, ternyata otak anak remaja dengan orang dewasa yang sudah lewati masa remaja, ya maksudnya sudah dewasa lah ya, udah umur 20 tahun ke atas gitu. Nah, itu berbeda. Jadi anak-anak yang masih dalam usia teenagers ini, usia belasan tahun ini belum sempurna. Jadi akhirnya ditemukan bahwa perkembangan otak manusia rupanya masih jalan terus waktu usia 10, 11, 12 sampai usia sekitar 17 tahun baru selesai. Jadi ketika anak-anak usia SD itu kan nggak bisa berpikir abstrak ya. Contoh, kamu harus baik, itu harus jelas baik itu apa gitu. Nah, kalau anak remaja sudah mulai mengerti, tapi belum mengerti banget, baru mulai. Nah, gitu. Jadi ini yang sering jadi akhirnya salah pengertian.
orang tua melihat anaknya sudah gede, lebih gede dari saya nih, berarti udah dewasa kan gitu kan, Iya. pada umur masih 15. Secara visi lebih besar aja. Udah ada kumisnya gitu. Terus yang perempuan juga udah gede lah gitu, udah gadis gitu. Kita anggap bahwa dia udah dewasa, padahal pikirannya belum nyambung gitu. Jadi kalau orang tua bilang kamu tuh harus begini, begini, jadi perempuan tuh kamu harus begini dan begini dan begini. Dia mungkin ngeliatin sih, dia mungkin apa sih? Itu bukan karena membangkang, tapi karena memang belum sampai belum sampai pemahamannya sama dengan yang disampaikan oleh orang dewasa gitu. Jadi perlu pendampingan. Dan yang kedua, memang karena perkembangan otak yang belum sempurna, ini antara PFC dengan amigdala. Jadi ini PFC kan prefrontal cortex, tuh bagian depan dari otak kita ini, bagian depan dari kepala kita ini memang bertanggung jawab untuk masalah logika. Jadi kalau kita misalnya dihadapkan oleh tawaran rokok atau tawaran marijuana atau apa ya yang dilarang itu, logikanya sudah dapat karena ada penjelasan di sekolah, dari mama juga, dari orang tua, dan dari informasi media massa gitu bahwa ini berbahaya, ini bisa merusak saya. Tapi ketika itu ditawarkan oleh teman-teman sebayanya, goyang dia. Kenapa tuh? Ya, Bisa. masa kamu nggak mau coba rokok sih, nggak maco. Nggak maco dia, tahu, hahaha. Teman-teman sepantarannya akan ketawain dia, emang anak mami dia, anak baik dia, freak. Lagi gitu kan, waduh, itu harga diri hancur ya. Jadi akhirnya dia rasanya bingung gitu, konflik nih antara logikanya dan juga emosi yang sedang terguncang kan gitu kan. Amigdala kan bertanggung jawab untuk masalah emosi. Iya. Nah, ternyata anak remaja ini memang lebih besar dorongan untuk menyenangkan dirinya. Jadi memuaskan kebutuhan perasaannya itu lebih tinggi daripada logikanya, sehingga akhirnya ketika dia dihadapkan dengan suasana seperti itu, situasi seperti itu, dia akan memilih nurutin teman aja deh, bodoh amat lah, mama nggak tahu ini gitu, ngerokok lah dia. Waktu ngerokok teman-teman bilang keren Diakui. gitu, baru geng kita ini baru, semua orang tuh perlu coba rokok gitu kan. Nah kalau udah begitu dia kan merasa nyaman tuh. Nah, dia kan mau ulangi lagi deh. Dia kan coba ulangi lagi dan ulangi lagi. Nah, bayangkanlah ketika anak kita sedang jatuh seperti itu, lalu kita tidak ada komunikasi tiap hari, tidak ada kebaktian pagi dan petang, yang sebenarnya adalah sebagian dari keuntungan kita untuk bisa mendeteksi ada apa. Karena biasanya kalau anak yang sudah melanggar seperti ini, pasti ada perubahan perilaku. Nah, ya salah satunya adalah pasti nutup mulutnya, dia ngomong-ngomong kan takut cium mulutnya. Terus dia akan masuk kamar cepat karena apa? Karena takut ditanya-tanyain, ya kan? Karena kan deg-degan tuh kan kalau anak baru melanggar. Tapi kalau kita cepat nangkepnya, itu akan cepat selesai. Nah, ini dia yang harus kita pelajari. Kalau gitu apa dong yang harus saya lakukan sebagai orang tua untuk menghadapi perilaku anak remaja yang sulit? Kita akan bahas ya Ibu Helena ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengatasi perilaku sulit pada anak remaja. Tadi Bu Helena sudah katakan bahwa ternyata anak remaja ini bukannya mereka membangkang ya Ibu Helena, bukannya mereka melakukan hal-hal ini karena jahat, tapi karena mereka sendiri pun nggak ngerti apa yang mereka lagi rasakan. Karena mereka sendiri sedang dalam proses pertumbuhan, proses perkembangan menuju dewasa, di mana mereka ingin sekali eksistensi, keberadaan dia itu diakui. Ini dia makanya mereka lebih senang peer group, bersama dengan teman-teman seumurannya mereka. Nah, ini langsung aja Ibu Helena, mungkin orang tua sudah pada bingung nih, saya harus ngapain dong, harus apa yang saya lakukan untuk mengatasi perilaku sulit anak-anak remaja seperti ini? Kalau sebelum terjadi anaknya melakukan pelanggaran seperti itu, sebenarnya ketika anak-anak sudah mulai masuk remaja, ya kan, itu sebenarnya kita harus punya hubungan yang lebih dekat lagi sama anak-anak. Lebih dekat dalam arti bukan tiap jam atau quality time, yang paling utama quality time sama anak-anak. Jadi mungkin sehari kita punya waktu ya 15 menit ya kan untuk kebaktian bersama, tapi kasih juga 15 menit untuk berbicara secara pribadi gitu. Jadi di situ kita bisa menyampaikan harapan kita.
yang kita harap dapat tercapai oleh anak kita, khususnya dalam hal perilaku gitu kan. Kita bisa sampaikan sama dia, sampaikan saja bahwa kamu akan masuk masa remaja nak, sekarang kamu sudah akil balik loh. Ingat ya, kamu tuh nanti akan sangat mendengarkan teman-teman kamu. Kamu nggak usah kaget gitu kan. Udah dikasih tahu gitu kan bahwa dia akan melewati perjalanan yang penuh topan dan badai ini gitu kan. Jadi kita kan kalau mau melewati daerah berbahaya udah dikasih tahu duluan kan, kita jadi lebih siap kan. Betul. Jadi ada ancang-ancang ya. Kita kan udah pernah remaja, jadi mungkin nggak usah ikutin saya lah bahasanya. Bahasa ibu aja, bahasa ibu dan bapak di rumah gitu ya. Jadi pengalaman dulu sewaktu remaja seperti apa ya kan. Jadi sampaikan harapan kita. Jadi mama, papa berharap kamu bisa sukses melewati perjalanan di masa remaja ini dengan sukses. Mama ingin, papa ingin kamu menang. Menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian, badai, topan yang akan datang, gitu kan, dari teman-teman kamu terutama. Dan sekarang Mama berharap boleh berteman dengan siapa aja, tapi jangan bersahabat dengan semua orang. Harus dipilih sahabat itu. Sahabat itu adalah sahabat yang takut akan Tuhan, sahabat yang yang bisa membuat kamu saling mengisi untuk bisa sama-sama takut akan Tuhan. Disampaikan itu, jadi dikasih tahu, ya? Dikasih tahu, digambarkan kayak apa sih harapan dari orang tua. Tapi sampaikannya juga dengan penuh empati, bahwa kamu pasti akan jengkel nanti kalau misalnya, loh teman-teman mintanya kayak gini, mama mintanya seperti ini, gimana nih? Kalau seperti itu kamu bisa ngomong sama mama ya, tanya, Ma, aku kan malu nanti kalau mama suruh seperti ini, tapi teman-temanku nggak seperti itu. Boleh kita diskusi. Nah, gitu. Jadi dikasih ruang sama dia. Kenapa dia harus memilih sahabat? Kenapa dia tidak boleh misalnya pulang lewat dari jam sekian? Kita bikin sepakat dulu ya nak ya, karena pulang tengah malam itu berbahaya buat kamu gitu. Jadi kasih tahu juga alasannya. Sekali lagi selalu sampaikan kalau kita mau kasih himbauan, peraturan atau apa ya konsekuensi kasih tahu kenapa. Nah ya, jadi mama nggak mau kalau kamu nanti akhirnya jadi sakit-sakitan. Makanya jangan sampai kamu merokok dan sebagainya. Karena selain sakit-sakitan itu juga merusak bait suci yang Tuhan sudah berikan dalam tubuh kamu, gitu kan. Nah, itu diajak ngobrol. Ada saat yang kita asingkan lah setelah anak. Makanya kan kalau budaya-budaya tertentu ketika anak itu mens pertama atau akil balik ada acaranya, gitu kan. Itu tujuannya sebenarnya untuk kasih, kalau orang Batak bilang poda-poda, ya kan. Nasihat-nasihat itu penting sekali. Jangan dilewatkan. Mah, aku masa mens mah, ya udah semua orang juga gitu, jangan gitu dong. Itu kita harus berbahagia. Anak kita sedang masuk masa remaja dan kita perlu dampingi dia. Dan setelah itu mungkin anak kita akan melakukan apa yang kita katakan. Ya dia nggak mau pulang malam, dan kalau dia pergi kemana-mana pamit. Ya kan seperti kita sudah sepakati bersama. Karena kan kalau udah remaja udah bisa dong mungkin ke pesta ulang tahun temennya sore-sore gitu kan. Kalau masih kecil ditemenin ya kan, SD bisa temenin sama mamanya. Kalau udah SMP remaja gitu mungkin dia sendiri, kita kasih izin tapi pulang jam sekian ya. Dan kalau pergi ke tempat harus seperti yang kamu sampaikan pada mama. Kamu mau ke A, ya kamu harus ke A beneran, jangan ke A, ke B, ke C. Jadi nanti mama nggak tahu kan gitu. Nah ketika dia menepati harus kita berikan rewardnya bilang, mama bangga lo sama kamu nak. Berarti bukannya selamanya reward itu hadiah kan ibu? Kalau untuk remaja hadiah itu buat dia berat loh. Karena apa? Dia nggak mau tuh nanti kamu saya kasih hadiah. Kalau kayak gitu dia udah nggak masuk lagi. Oke. Hari ini kalau kamu lakukan ini hadiahnya mau disiapin. Jadi hari ini ngomong, hari ini kita kasih. Itu baru mempan buat anak-anak remaja. Itulah perbedaannya ya. Lanjut apa lagi Bu Helena? Nah, kalau misalnya mereka mungkin ya kayak tadi itu nyaut-nyaut, bangkang, atau kayak gimana. Karena mungkin pada saat mereka mau masuk remaja, Bapak Ibu belum sempat ajak ngobrol nih. Ya kan? Belum ada kesepakatan dan belum pernah dijelaskan bahwa dia akan melewati sebuah terowongan panjang masa remaja yang penuh topan dan badai. Nah, kalau kita sudah berada dalam situasi di mana kita jengkel banget, pengen rasanya kalau apa tuh orang zaman dulu pengen sabet gitu kan, gemes gitu rasanya, ya kan. Nah sebaiknya kita tahan, kita regulasi diri kita. Ini enak ngomongnya nih, tapi tidak mudah prakteknya. Biasanya saya nangis tuh. Jadi apa tuh namanya kalau dalam situasi, loh kok anak saya membangkang ya?
kok apa yang kita sudah sepakati dilanggar, misalnya seperti itu. Atau tiba-tiba dia bersuara keras gitu, yang membuat kita tersentak gitu. Mama gimana sih? Aduh, kok berani suara kayak gitu? Nah, tetap tenang. Kalau kita merasa kayaknya kita mau emosi, mau ngamuk, mau marah, atau mau meledak gitu, mendingan kita ambil napas, keluar dulu deh. Keluar dulu, udah cari udara segar dulu, diam dulu sebentar. Gitu. Nah, kalau kita mungkin di kelompok anak-anak yang kita sedang ajar, misalnya di gereja gitu, atau di sekolah sebagai guru, ya itu anak panggil aja. Yang kayak gitu panggil aja. Kita keluar sebentar yuk. Sampai di luar, diam aja dulu. Kasih kesempatan untuk kita sama-sama diam gitu. Habis itu baru sampaikan. Pakai bahasa komunikasi yang efektif. Yaitu nggak bilang begini, kamu tuh kurang ajar ya. Kamu tuh, nah kalau udah kamu itu sudah judge kan, udah menghakimi. Wah, itu anak remaja paling lawan, tambang lawan. Ya, nggak mempan. Iya kan, karena itu kan dia kan sekali lagi dia butuh pengakuan eksistensinya dan perlu penghargaan kan. Kalau udah kayak begitu kan dia seperti ditelanjangin kan, dia nggak akan suka sama kita dan dia tidak akan respect sama kita lagi. Orang kita nggak respect sama dia juga nggak respect sama kita. Udah kayak gitu kan. Nah jadi yang langkah paling aman adalah komunikasi efektif. Gunakan kata saya. Saya kok merasa sedih ya. Kamu suaranya keras kayak gitu. Seakan-akan kamu tuh seakan-akan saya tuh tidak berharga ya di mata kamu. Saya sepertinya tidak punya wibawa loh di kelas karena suara kamu seperti itu. Kenapa sih nak? Gitu kan. Nanti kita kan nggak menuduh dia. Saya yang merasa gitu. Saya merasa seperti itu. Perasaan ibu aja kayak gitu. Saya maksudnya bukan mempermalukan ibu. Tadi saya nggak sengaja bu. Misalnya kayak gitu. Oh gitu ya. Tolong jangan ulangin lagi lah ya. Sedih loh saya. Sepertinya kayak nggak ada harganya lagi di depan teman-teman kamu loh deh. Misalnya gitu. Maaf lah bu, maaf lah mem, kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah itu lebih efektif dibandingkan kita langsung kurang ajar kamu ya. Langsung dia besok-besok akan berbuat yang lebih lagi. Mungkin saat itu dia jadi takut sama kita. Tapi begitu kita balik badan, diolok-olok. Ada orang gila lewat, kan? Ada ini nih. Apa tuh ada tukang jaga lewat, mau kita digituin. Ya kita kan maunya anak kita kan segan karena sayang, bukan segan karena takut dipukul atau takut dihukum. Ya seperti itu. Wah, Ibu Helena sudah membagikan tips yang sangat menarik bagi kita. Apakah masih ada lagi yang mungkin bisa disampaikan sebagai kesimpulan? Yang paling terakhir adalah seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ini masa remaja adalah masa yang boleh saya gambarkan sebagai masa topan dan badai. Sebuah terowongan yang cukup panjang karena belasan tahun. Dari usia 11, 12 sampai 17 tahun, lama loh itu, lama sekali. Dan mereka sendiri sedang melewati masa-masa yang sukar buat diri mereka. Mereka harus menemukan jati dirinya, mereka harus melawan tekanan dari teman-teman seumuran mereka, teman peer groupnya yang mungkin juga mempengaruhi dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Itu perjuangan yang cukup berat buat mereka. Nah, satu-satunya harapan mereka adalah sebenarnya orang tua. Karena itu, ketika anak kita sedang remaja, mohon dengan sangat orang tua bersatulah, kompak. Jangan pernah ribut depan anak kita. Kalau mau ribut boleh kunci dulu kamarnya. Karena apa? Kita harus satu suara. Yang kita hadapi adalah anak yang sedang mengalami masa transisi yang penuh pergolakan. Kita harus bantu dia dengan kekompakan antara suami dan istri. Seperti itu. Dan suami istri bisa bekerja sama juga dengan guru ataupun mungkin di pendeta kok di gereja ya, yang berhubungan dengan anak kita sehingga terjalin satu ikatan harmonis pendidik yang satu suara. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Sama-sama. Dan pemirsa sekalian, kita telah membahas bagaimana mengatasi perilaku sulit pada anak remaja. Walaupun terlihatnya sulit, walaupun kita terlihat dibuat oleh anak remaja kita mudah terpancing emosi, tapi ingatlah, anak-anak kita, bahkan anak remaja kita adalah titipan dari Tuhan yang harus kita cintai, kita ajar mereka, karena pada saat nanti tiba waktunya Tuhan akan tanya, di manakah anak-anak kita? Bisakah kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan? Kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Sampai bertemu dan Tuhan memberkati. Shalom.